Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali mengadakan ibadah Minggu di rumah masing-masing karena situasi datangnya penyakit virus pandemi Corona atau COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, ini merupakan sebuah ketaatan kita kepada pemerintah dan juga kepada gereja HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah hingga pandemi virus corona ini sampai akhirnya berlalu. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita puji Tuhan dari bernyanyi dari buku nyanyian nomor 1 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarnya aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat
Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 712 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita hari ini diambil daripada hukum Taurat yang pertama, dan maksudnya saya akan bacakan bagi kita. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan daripada hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 806 ayat 1, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini,
akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 128 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh
kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari bernyanyi dari buku nyanyian nomor 802 ayat 1. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan dalam minggu ini, Minggu Falmarum, 5 April 2020, tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Minggu Palmarum adalah minggu yang sangat sentral memahami kehadiran Yesus di Yerusalem. Mengapa Yerusalem ini penting? Ada dua hal yang sangat historikal di Yerusalem. Yang pertama, Yerusalem itu adalah pusat peribadahan. Di situ dibangun bait Allah. Dan bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Dalam bait Allah itu orang-orang Israel memberikan kurban penghapusan dosa. Dan imam menerima kurban itu. Imam sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyampaikan permohonan agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa umatnya. Inilah yang akan dilakukan oleh Yesus ketika Yesus mau memasuki Yerusalem. Yesus ingin melakukannya dengan mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa dunia ini. Jika imam besar datang berdoa ke ruang Maha Kudus memohon pengampunan setiap tahun dan berulang kali, tetapi Yesus melakukan penghapusan dosa itu sekali untuk selama-lamanya melalui kematian di kayu salib. Yang kedua, Yerusalem adalah pusat kekuasaan. Ketika Daud membangun Yerusalem, menjadikan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan seluruh Israel. Dari situ Daud menyatukan seluruh suku-suku bangsa Israel dan membangun kerajaan Allah dan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Umat Allah yang melakukan kehendak Allah. Yesus memasuki Yerusalem itu berarti Yesus menjadi raja. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus bukanlah sama seperti raja-raja dunia ini atau raja-raja Israel sebelumnya.
Yesus menghadirkan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, membangun dunia ini dengan suatu perintah, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan kasih, dan membangun damai sejahtera. Saudara, maka orang-orang Yahudi ketika mendengar Yesus masuk ke Yerusalem, mereka memahami Yesus akan datang menjadi raja. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu, sekali lagi, bukanlah kerajaan dunia ini. Yesus memasuki Yerusalem bukanlah menaiki kuda, tetapi menaiki keledai, Raja Damai. Yesus akan memerintah dunia ini dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, Palmarum, yaitu bagaimana kita menyambut Yesus. Yesus yang datang ke Yerusalem disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan daun-daun palm, disambut dengan gegap gempita menyatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Palmarum mengingatkan kita, Yesus telah menyelesaikan keselamatan. Yesus telah menyempurnakan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, dari firman Tuhan yang saya bacakan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita temukan ada 4 hal yang dilakukan oleh orang banyak itu menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Dan sekaligus juga yang akan kita lakukan menyambut Palmarum di minggu ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, dikatakan dalam ayat 12, yaitu mereka mendengar Yesus menuju Yerusalem. Dan ayat 13, mereka lakukan yang pertama adalah mengambil daun palem. Mengambil daun palem berarti daun hijau. Sebagian mereka meletakkan di jalan. Ada yang tidak menemukan daun palem, mereka menemukan kain hijau dan meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah tanda, ini adalah simbol keterbukaan. Mereka mau menerima Yesus. Tidak ada artinya kita meletakkan daun palm di jalan-jalan. Tidak ada artinya menghiasi gereja dengan daun-daun palm jika hati kita tertutup. Maka merayakan Palmarum di minggu dengan suasana yang mencekam oleh COVID ini, yang pertama adalah membuka hati, menyediakan jalan bagi Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam firman ini, mereka pergi menyongsong Dia. Berarti bukan hanya membuka hati, bukan hanya mengatakan bersedia, tetapi harus bangkit berdiri, harus berlari, harus menyongsong Dia. Jika boleh, berlarilah seperti Zakheus. Ketika orang sudah berkerumun dan tidak ada ruang baginya untuk menemukan Yesus, Zakheus itu memanjat pohon supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari songsong Tuhan Yesus di minggu Palmarum ini. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa keluar? Pemerintah mengatakan stay at home. Ya, bukan berlari. Jika Anda pun berlari ke jalan raya, Anda tidak akan menemukan Tuhan Yesus. Tetapi undanglah Tuhan Yesus. Buka pintu rumah Anda. Buka pintu hati Anda supaya Yesus itu masuk dalam keluarga Anda, dalam rumah Anda, dalam hati saudara-saudara. Yang ketiga, merayakan Palmarum di minggu ini, yaitu kita memuji dan memuliakan Tuhan
berseru mengatakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Allah. Berarti kalau kita mengatakan Hosana berarti terpujilah Tuhan. Haleluya, muliakan Tuhan. Mulut orang percaya harus senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan katakan saya sakit, saya mengalami pergumulan, banyak beban pikiran saya. Bagaimana saya bersyukur dan memuliakan Tuhan? Beban, masalah dan pergumulan tidak dapat menghentikan orang percaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam segala keadaan, orang percaya harus mengatakan Hosana, terpujilah Tuhan, dimuliakan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, yang dapat menyelamatkan dan membawa kita keluar dari permasalahan ini. Saudara-saudara yang kekasih, jika 3 hal ini sudah kita lakukan, mengambil daun palm, artinya bukalah hati saudara. Pergi menyongsong Dia, berarti bangkitlah, bawalah diri Anda, bawalah keluarga Anda menyambut Yesus. Dan pujilah Dia, sampaikan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang terakhir dari firman ini, merayakan Palmarum berarti kita menyaksikan Tuhan Yesus. Cerita kita harus menjadi cerita Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman kita yang kita alami bersama Tuhan Yesus harus kita sampaikan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara, murid-murid di sini sadar apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menjadi teringat. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Tuhan. Karena itu setelah Yesus bangkit, mereka tidak henti-hentinya menyaksikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, keempat hal inilah menjadi hal yang luar biasa di Minggu Palmarum ini. Saat ini mungkin kita bergumul dalam suasana yang mencekam dan menakutkan. Tetapi ingatlah, ketakutanmu itu saat ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Ketakutan kita saat ini hendak diusir oleh Yesus. Yesus telah datang dan hampir tiba saat ini untuk melepaskan kita. Apakah sikap saudara? Firman Tuhan ini mengingatkan, lakukanlah, buka hati, bergegaslah menyambutnya, sampaikan pujian, dan saksikanlah peristiwa-peristiwa ajaib yang kita alami menjadi kesaksian bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi kita semua sampai berakhirnya krisis COVID ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di masa-masa Palmarum Engkau mengingatkan kami. Engkau datang menyempurnakan keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu untuk menjumpai kami dalam segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang mau melawat kami. Hadirlah Tuhan, selesaikanlah pergumulan kami ini, sehingga kami terbebas dari ketakutan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, sehingga kami semakin kuat
Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami agar menjadi orang-orang yang menyongsong Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menjadikan kami orang-orang yang memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian di rumah anggota jemaat Tuhan dengarkan, sehingga seluruh sisi-sisi kehidupan kami diisi oleh kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah bangsa kami agar mampu bersatu padu menyelesaikan masalah bangsa ini, menyelesaikan pergumulan COVID, dan kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini. Biarlah kami semakin disiplin untuk menjaga segala kemungkinan dari penyebaran virus corona. Kami yakin dan percaya pergumulan ini akan berlalu karena Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat dari segala pergumulan yang kami alami. Dengarkanlah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita bernyanyi dari nyanyian 785 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.